Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar pertanyaan, jika kamu besar nanti, kamu mau jadi apa? Pasti pertanyaan ini bukan pertanyaan asing lagi bagi teman-teman. Bahkan sepanjang hidup teman-teman, mungkin pertanyaan ini telah puluhan kali ditanyakan. Namun, apakah teman-teman sudah memiliki jawaban yang jelas untuk pertanyaan tersebut? Di antara sekian banyak pekerjaan yang ada, adakah pekerjaan yang dapat menjawab pertanyaan tadi? Mari kita tilik sekilas mengenai pertanyaan tadi. Jika besar nanti kamu mau jadi apa, merupakan pertanyaan yang mirip dengan apa cita-citamu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan mengenai karir teman-teman. Apa sih karir itu? Menurut KBBI, karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, serta pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Perencanaan karir adalah hal yang penting untuk segera dilakukan. Mungkin teman-teman masih berpikir, aku kan masih muda, kenapa harus berpusing-pusing memikirkan karir sejak sekarang? Teman-teman, tidak ada kata terlalu awal untuk merencanakan karir kalian loh. Maka, mulailah merencanakan karirmu sejak dini. Perencanaan karir yang dilakukan lebih awal akan memberikanmu banyak manfaat. Perencanaan karir yang dilakukan lebih awal akan memberikanmu arahan kemana kamu harus melangkah. Selain itu, juga akan memperjelas di mana kamu melihat dirimu di masa depan. Hal itu membuatmu sadar akan kekuatan dan kelemahanmu, serta keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu di masa depan. Semakin awal kamu mempersiapkan, maka akan semakin matang pula perencanaan karirmu nanti. Lalu sebagai siswa, perencanaan karir seperti apa yang bisa dibuat? Karir siswa yang paling dekat adalah jenjang sekolah selanjutnya. Jika teman-teman saat ini merupakan siswa sekolah menengah atas, maka jenjang pendidikan berikutnya adalah perguruan tinggi. Nah, layaknya jalur kendaraan yang ada pada tayangan ini, jalur untuk masuk perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi negeri, juga tidak hanya satu loh. Apakah teman-teman sudah familiar dengan jalur-jalurnya? Mari kita bahas secara singkat. Secara umum, terdapat 5 jalur masuk perguruan tinggi, yaitu jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disebut juga dengan jalur undangan, jalur SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau sering disebut dengan UTBK, jalur ujian tulis yang diadakan oleh universitas, jalur bidik misi yang disebut juga dengan jalur afirmasi bagi calon mahasiswa kurang mampu, serta jalur seleksi bibit unggul bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi. Dengan mengenal jalur-jalur ini, teman-teman bisa memperkirakan jalur mana yang akan teman-teman pilih dan apa yang perlu teman-teman persiapkan. Setelah mengenal mengenai jalur masuk perguruan tinggi, perlu diketahui juga kemana teman-teman akan melangkahkan kaki selanjutnya. Di perguruan tinggi sendiri, umumnya terdapat 2 rumpun ilmu, yaitu rumpun sains teknologi atau teman-teman kenal sebagai IPA, dan rumpun sosial humaniora atau teman-teman kenal sebagai IPS. Dalam video ini, secara khusus akan dibahas mengenai klaster medika yang ada pada rumpun ilmu saintek. Klaster medika umumnya terdiri dari 3 fakultas. Fakultas pertama adalah Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Dalam fakultas ini terdapat jurusan kedokteran dengan prospek kerja sebagai dokter, lalu jurusan keperawatan dengan prospek kerja sebagai perawat, dan jurusan gizi kesehatan dengan prospek kerja sebagai ahli gizi. Fakultas selanjutnya adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas ini terdiri dari jurusan kedokteran gigi dengan prospek kerja sebagai dokter gigi dan jurusan higien gigi dengan prospek kerja sebagai asisten dental di klinik dan sebagai enumerator lembaga survei penelitian, tenaga sosial, pendamping profesional desa, dan dinas kesehatan kabupaten. Fakultas terakhir adalah Fakultas Farmasi. Pada fakultas ini umumnya hanya terdiri dari 1 jurusan, yaitu jurusan farmasi, dengan prospek kerja adalah sebagai apoteker atau sebagai ilmuwan. Memutuskan untuk masuk ke klaster medika bukan pilihan yang main-main. Hal ini disebabkan jurusan medika umumnya akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Oleh karenanya, ada hal-hal yang perlu dimiliki oleh seseorang yang berkeinginan untuk berkiprah di klaster medika.
Jika teman-teman menginginkan untuk masuk ke klaster medika, maka teman-teman harus mulai mengembangkan beberapa hal berikut ini. Eits, bukan berarti teman-teman harus sudah memiliki kemampuan-kemampuan berikut ini ya. Setidaknya, jika teman-teman telah memiliki niat, maka teman-teman telah memiliki awal yang baik. Kemampuan-kemampuan lainnya bisa dipersiapkan sejak sekarang dan terus dikembangkan sepanjang perjalanan karir teman-teman. Nah teman-teman, kita telah selesai membahas mengenai klaster medika. Saatnya cuap-cuap special tips terkhusus untuk teman-teman. Dalam tips kali ini akan dibagikan mengenai bagaimana cara belajar dengan efektif. Tips pertama adalah tentukan tempat belajarmu. Tips kedua, atur tempat belajarmu supaya nyaman. Tips ketiga, jauhi gangguan, seperti halnya gadget. Tips keempat, buat jadwal atau rencana belajar agar belajarmu runtut. Tips kelima, pastikan catatanmu lengkap supaya kamu lebih mudah untuk belajar. Tips keenam, sederhanakan catatanmu. Tips ketujuh, belajar dengan durasi singkat, terfokus, dan jangan lupa istirahat. Tips kedelapan, berlatih dengan soal ujian lama. Tips ke-9, belajar secara berkelompok. Dan tips ke-10, jelaskan pemahamanmu pada orang lain agar kamu juga tahu apakah kamu benar-benar memahami materi yang kamu pelajari. Nah teman-teman, berikut tadi adalah sedikit penjelasan mengenai karir, klaster medika, dan tips belajar. Semoga setelah menonton video tadi, teman-teman akan bertambah pengetahuannya mengenai kemungkinan karir teman-teman di masa yang akan datang. Atau jangan-jangan, teman-teman malah sudah merencanakan dan memikirkan karir teman-teman nih. Oh iya, jangan lupa, di masa yang masih genting ini tetap patuhi protokol kesehatan yuk. Gunakan terus maskermu, cuci tanganmu atau gunakan disinfektan, jaga jarakmu dengan orang lain, tetap di rumah jika tidak ada urusan penting, dan tingkatkan imunmu selalu. Stay safe dan selamat merencanakan karirmu. Terima kasih.